Kemudian Quran surat Al-Lahab dari awal sampai akhir sekarang Shadaqallahul aliyyul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'an, kulli juz'in minal Qur'an jazaa. Allahumma arzuqna bil alifi al-fatah wa bil ba'i barakatan wa bil ta'i taubah wa bil sa'i sawaban wa bil jahim jamalan wa bil ha'i hikmatan wa bil kha'i khairan wa bil dal dalillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena telah mengawali pagi hari ini dengan sama-sama melaksanakan, kemudian bertadarus Al-Quran, kemudian doa khatam Al-Quran kita panjatkan, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah masjid muhajirin pangarsa Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Muhid M. Ada,
hormati pembina guru subuh mengaji Al-Ustaz Haji Nunu Zakaria. Yang saya hormati ikhwatul iman, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, juga kita bisa beraktivitas. Mudah-mudahan saja kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan aktivitas di bulan Dzulhijjah ini melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan kurban, ya. Alhamdulillah diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya selama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin tentu saja tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras, yang bersama-sama melaksanakan dan mensukseskan kegiatan kurban tahun ini. Mudah-mudahan menjadi amalan saleh, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Juga kepada seluruh warga masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada Masjid Muhajirin, ya, sehingga alhamdulillah tahun ini bisa melaksanakan kurban seperti tahun-tahun yang sudah. Juga kepada rekan-rekan kita, kerabat kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat ya pagi hari ini wajah Bapak dan Ibu-ibu walaupun tidak terlihat tapi secara gaib terlihat ya. Ya, wajahnya penuh dengan aura ya. Bercahaya luar biasa. Ya, tapi terlihat, subhanallah. Oleh sebab itu, ya, izinkan saya menyampaikan patun sebelum saya menyampaikan tausiah. Ya. Banyak sejarah jadi pelajaran. Alhamdulillah pagi hari ini berkumpul teman-teman. Semua semangat khatam Quran. Tambah lagi satu. Jalan-jalan ke rumah paman. Tidak lupa mampir ke rumah besan. Selamat berjumpa Bapak Ibu yang budiman. Pagi hari ini kita meriahkan khatam Quran. Tapi setelah khatam Quran nanti kita jangan loyo untuk membaca Al-Quran selanjutnya. Nah, pantun yang terakhir, supaya tidak mudah digoda setan, perbanyaklah membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah pedoman, menguatkan hati dan juga iman. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, ya, dari awal sampai akhir sekarang ini, ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, ya, berkat. Dacan tausiah pas ini luar biasa. Inilah silaturahim. Ya. Inilah silaturahim.
pancen bangun sunnah oke hiji ditambah hiji dijumlahkeun jadi 2. Lamun urang bisa ngaji pasti bisa ngadoa. 2 tambah 2 dijumlahkeun jadi 4. Lamun urang bisa ngadoa pasti bakal menang berkat. Yang dimaksud berkat di sini bukan berarti Indonesia sekat wae, karena berkat itu adalah bahasa Quran ya. Al barakatu ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah kebaikan yang terus, tapi tidak salah, kan? Karena biasanya di Garut mah ya, karena saya orang Garut, yang disebut berkatnya nyata. Ada gulai nih. Gulai men, gulai. Gulai baji, gulai baji. Gulai. Kambing eta mah. Gulai kambing. Sapi eta. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Gulai kambing, pesta gulai kambing, guys. Wah. Ada yang japri WA ke saya. Ya. Nyiapin naon deui ye. Kenapa katanya? Ditamankan Al-Qur'annya tidak langsung kemarin saja. Boleh naon itu, Pak? Boleh naon? Kulit kaki kepala kambing, Mantap. sama Saya jawab. kepala sapi. Jadi menu untuk pertempuran ini 2. Karena kita mengikuti selera jamaah, ada yang berbeda-beda. Oh. Ada yang minta tahu sama telur ceplok. Jamaah. Yang alergi sama kambing ya. Kita Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ini, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Iya, panitiana. Gulai. Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi dari kitab Allah Al-Qur'an, maka wah, panitianya lagi ramai ya panitia. Sok, wadahan beri lah. Wal hasanatu biasa yang saya satu pahala 10 kali 10 berarti berapa? 100. Sok yang dibaca barusan itu dari surat Al-Kautsar sampai Anas berapa huruf coba? Oh. Ya. Sok kurang hitung secara matematik. Kurang hitung secara matematik, saya hitung di rumah ya. Bisa salah gitu kan? Ya. Wallahu a'lam bishawab nih. Surat Al-Kautsar ayat berapa huruf? Ya. Ada 42 huruf, 3 ayat. Kemudian surat Al-Kafirun berapa huruf? Dengan kawan saya nggak ngitung lagi. Ya, ia mah manggitangkeun di bumi ya mah. Gitu. Ada 95 huruf, ya, 6 ayat. Kemudian setelah Al-Kafirun tadi apa? An-Nasr ya. Ada berapa huruf? Ada 80 huruf. Ya. 3 ayat. Kemudian Quran surat Al-Lahab ada 81 huruf, 5 ayat. Yang kelima Quran surat Al-Ikhlas ada 47 huruf, 4 ayat. Sekian. Jumlahkan. Ya, dijumlahkan ini. Panurdin, mana Panurdin? Jam. Masalah ini. Makanya jangan kaget tadi melihat Bapak dan Ibu, auranya luar biasa. Ya. 49.600 ya. Apalagi kalau Bapak-bapak Ibu-ibu menghitung gitu kan jumlah ayat dalam Al-Qur'an. Nah, ada berapa? Saya juga nggak mampu menghitungnya. Ya. Yang bisa saya hitung, Al-Quran ada berapa juz? Ada berapa? 30. Saya sama gampil nggak jawabnya. Ya, ini saya menurunkan anak-anak yang hafid Quran itu kan, subhanallah itu, yang hafid Quran di dalam lomba apa ini sampai hafal asbabun nuzul, artinya, ya, judulnya, kemudian jumlah yang dibacanya dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang
nu dibaca wae lupa, tapi tidak salah karena kita umur sudah seperti begini. Ayo umur tosakil mah biasanya hese apal gancang. Oh, betul gitu ya. Nah, ya. Upami saur bangsa dono mah aya nu kitu. Oh, aya. Iya. Coba ada 30 juz ya. Dari 30 juz ini ada berapa surat? Coba. Ada berapa surat? Ya? Ada? 114 surat. Dari 114 surat ada berapa ayat? Di sini ada bermacam-macam, gitu kan? Para ahli tafsir. Ada yang mengatakan, ya, jumlah Al-Quran dari 30 juz itu ada yang mengatakan 6.360 ayat. Ada juga yang mengatakan 6.666 ayat. Kalau 6.666 ayat kalikan 100 seberapa pahala Allah? Ya. 660.600. Kalau 6.360 kali 100 berapa? Aduh, si Ustaz makan. Nanya gitu Maria. Jangan bapak saya, gitu kan? Ya. Kalau diuji dalam ujian PNS, gitu kan? Ya dengan asesmen disuruh menghitung matematik, waduh bingung. Ya. Nah itu. Tapi tidak ada salahnya. Ini hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Juz 114 surat sekian. 6.666 ayat atau 6.360 ayat dan sekian huruf. Ya. Pahala dari Allah tak terhitung. Bahagialah, ya, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita semuanya, khususnya yang hadir di sini, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah Bukhari, khairukum man ta'allamal Quran wa ya. Oleh sebab itu, gairah membaca Al-Quran bukan hanya atas gairah dan ya, wariskan kepada ya istri kita agar generasi kita adalah menjadi generasi Quran, generasi penerus yang apa namanya, yang turun hidup di bawah naungan Al-Quran. Ya, keuntungan hidup di bawah naungan Al-Quran. Ada hidup di bawah naungan Al-Quran itu. Yang pertama, hidup kita akan terbimbing dengan hidayah Allah. Hidup kita akan terbimbing dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita terbimbing dengan hidayah Allah, maka sepanjang hidup kita akan selamat. Ya. Kita akan terhindar dari kebinasaan. Ya. Kemudian yang kedua, keuntungan hidup di bawah naungan Al-Quran adalah mampu mengatasi persoalan dalam hidup. Ya, sadar ataupun tidak sadar, semua manusia, laki-laki, perempuan, ya, orang tua, anak-anak, semuanya menghadapi persoalan hidup. Tapi dengan naungan Al-Quran, insya Allah. Kenapa? Karena orang yang di bawah naungan Al-Quran senantiasa ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Imtisalul awamir wa tinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi
sepanjang hidupnya itu kan akan terhindar dari persoalan, akan terselamatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq surat ke-65 ayat yang keempat di penghujung ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Ya. Seberat apapun urusan kita, ya. Baik itu urusan pekerjaan, ya, urusan apa saja, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Lebih-lebih yang masih beraktivitas ya di kantor, ya, sebagai abdi negara, gitu kan. Di zaman teknologi yang sudah canggih ini, sekarang ini merasa kesulitan, serba kesulitan, gitu kan. Ya. Bahagialah Bapak dan Ibu yang sudah purna tugas, yang sudah purna bakti, sehingga lebih leluasa untuk ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, itu lebih leluasa. Ya. Tapi bersabarlah. Ya. Tabahlah Bapak dan Ibu yang masih ya melaksanakan tugas sebagai abdi negara, ya. Kalau menghadapi di zaman sekarang dengan teknologi yang begitu canggihnya, gitu kan, ya, sekarang itu banyak masalah-masalah yang mengakibatkan hati tidak tenang, hati tidak nyaman. Ini yang disampaikan oleh saya itu adalah ya perasaan saya sendiri sebetulnya, kan, ya, yang masih melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Ya, mohon doanya dari Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah tahun depan saya purna tugas. Ya, nah, dan sebagai abdi negara ini, kalau sebagai abdi Allah, kan, ya seumur hidup kita, sepanjang hidup kita jangan loyo, terus semangat untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam aktivitas ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, keuntungan hidup di bawah naungan Al-Quran adalah terjaga kebersihan, baik itu kebersihan jiwa maupun kebersihan ya lahiriah. Ya. Karena manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Kita semua dilahirkan dalam keadaan suci. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Tiap-tiap bayi lahir ke dunia dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah. Ya. Anak-anak kita lahir dalam keadaan fitrah. Cucu kita lahir dalam keadaan fitrah. Bahkan kita pun dilahirkan oleh ibu dan bapak kita ya dalam keadaan fitrah. Jadi lamun ayeuna geus selama 40 dosa, gitu kan? Ya. Banyak bersemayam kesalahan-kesalahan. Ya, jangan sekali-kali menyalahkan orang tua kita, terutama orang tua yang masih ada. Ya, nah itu. Walaupun lanjutan hadis yang tadi, fa'awawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang meyahudikannya, awayunasironiyan, dan yang menasronikannya, awayumajisani, dan yang memajusikannya. Itu orang tua. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meyahudikan anak ya kita. Kita tidak pernah memajusikan anak kita. Dan kita tidak pernah meyahudikan anak kita. Ya, semuanya anak-anak kita, cucu-cucu kita bimbing ya ke arah agama. Insya Allah kita pahala akan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hidup di bawah naungan Al-Qur'an ya, terjaga kesucian dan akan membawa keberkahan, ya kan?
akan membawa keberkahan. Dalam Al-Quran surat dan ayat berapa nih yang berbunyi begini? Karena sering ya kita baca dan sering kita mendengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Surat apa? Ya. Baca we ku Ustaz. Ustaz ayat catatanana. Baca we. Surat Al-A'raf ayat 90. Nah, ini kan ya. Nah itu, jangan dikira saya cuma dengar. Ya. Begitu saya mengatakan surat apa dan ayat berapa, langsung itu kan kedengaran saya. Baca we ku Ustaz. Ya. Baca we Ustaz. Kamu udah kontak batin gitu. Kita membaca. Jadi kalau udah kontak batin langsung gitu. Kan memacanya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Orang di dadak. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negara, penduduk suatu negeri, penduduk suatu masyarakat amanu wa taqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan kepada mereka ya minas samai wal ardh, dari langit dan dari bumi, keberkahan itu ya. Tadi disebutkan apa itu berkah? Ade, berkah jangan disalah ucapkan. Panena berkah saya alhamdulillah ya setelah Idul Fitri ya, hidup saya jadi berkah. Memangnya kenapa? Ini badan saya jadi berkah. Saya pak video ini. Ade, berkah jangan dikatakan jadi berkah. Nah, kan tadi katakan bahwa berkah itu adalah bahasa Quran. Kata ulama, al-barakatu an-namat wa ziyadah. Jadi berkah itu adalah ya tumbuh bertambah. Yang dimaksud tumbuh bertambah itu adalah nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang hadir di sini ya, dan umumnya keluarga kita semuanya, muslimin dan muslimat ya, berkah dalam keturunan. Ya. Yaitu berkah dalam keturunan itu adalah diantaranya lahirnya generasi yang soleh dan solehah, lahirnya generasi yang kuat imannya, lahirnya generasi yang luas ilmunya dan banyak amal kebaikannya, insya Allah ya, insya Allah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian seringlah ngadoa ya, sebagaimana Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya senantiasa berdoa, dan doa beliau diabadikan dalam Al-Quran ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, ya jadikanlah kami sebagai orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikan pula ya anak keturunan kami menjadi orang-orang yang senantiasa berserah diri kepadamu. Ya, doa Nabi Ibrahim kan diijabah ya, doa Nabi Ibrahim diijabah. Semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Ya, karena Nabi Ibrahim punya istri berapa? Ya, dari istri yang pertama siapa namanya? Siti Sarah. Dari Siti Sarah lahirlah siapa? Ishak. Dari Ishak lahirlah simpan uang di dalam kotak. Penyakit hati merusak akhlak. Jadikan Al-Quran ya penuntun watak. Jadikan Al-Quran penuntun watak. Satu lagi, mawar tumbuh depan halaman, berwarna merah menjadi taman. Al-Quran adalah naungan dan pedoman
petunjuk terang setiap zaman. Ya. Cakap. Yang terakhir, Tambah lagi. depan rumah pohon mangga, sebelahnya ada pohon suci. Jika ingin masuk surga, jangan lupa untuk rajin mengaji. Ya, mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita ya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran. Ya, itu saja. Naik sado kalau panjang jalan aku berubutan, ya. Ngaos pidato terkena panjang-panjang, ya patuangan Bapak sareng ikut tu berubutan. Sekian saja. Marilah kita tutup pengajian pada subuh ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita musabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu Mas juga ada Paim tuh hadir. Terima kasih. Silakan menikmati hidangan, tapi tetap jaga kebersihan. Jangan buang Foto heula tuh. Weh, foto heula euy. Dipoto heula, dipoto heula, dipoto heula. Dipoto heula ka maka ngopi. Foto heula. Kalau teh bedegongnya 150 produksi nggak akan kehabisan. Ayo. Kepada tim konsumsi kami aturkan terima kasih karena telah bekerja keras. Mana doma, mana doma, mana doma. Sapi mana sapi? Itu sapi. Mana sapi? Boleh, tapi jangan. Mana